Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar? Aku berharap kalian dalam keadaan sehat. Baiklah, materi kita selanjutnya adalah mengenai konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Konsep dasar geografi adalah gabungan dari 10 konsep yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografis. Konsep ini menjadi landasan bagi pembelajaran dan sarana analisis bagi para praktisi geografi, baik di laboratorium maupun di lapangan. Konsep geografi yang pertama adalah konsep lokasi, yaitu membahas mengenai letak dari objek tersebut terhadap sebuah titik referensi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu konsep lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Contohnya, letak dari Indonesia dilihat secara astronomis, yaitu Indonesia terletak dari 11 lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan lokasi relatif adalah dapat berubah-ubah karena objek referensinya adalah objek lain yang ada di dekat objek yang diteliti. Contohnya adalah letak Indonesia secara geografis dilihat berdasarkan posisi Indonesia, yaitu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Dari gambar bisa kita lihat bahwasanya perbatasan Indonesia di sebelah selatan itu adalah perbatasan dengan Timor Leste dan benua Australia. Sebelum Timur Timur berubah menjadi Timor Leste dan merdeka, batas Indonesia di sebelah selatan hanya berbatasan dengan negara Australia. Konsep yang kedua adalah konsep jarak, membahas mengenai ruang yang harus ditempuh untuk mencapai suatu objek. Pada konsep jarak juga dibagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak antar lokasi yang dinotasikan dalam satuan panjang seperti meter, kilometer, atau mil. Konsep jarak absolut bersifat tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan jarak relatif adalah berbeda dengan jarak absolut. Jarak relatif itu dapat berubah-ubah dan tidak diukur berdasarkan satuan panjang, tapi diukur berdasarkan satuan waktu. Jarak relatif menjelaskan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contoh bisa diperhatikan pada gambar bahwasanya letak rumah si Ani ke perpustakaan itu adalah 5 km. Itu jika dilihat dari jarak absolut. Tapi jika kita lihat dari jarak relatif, si Ani ini menggunakan apa ke perpustakaan? Jika dia menggunakan motor, dia sampai itu kira-kira 2 menit. Jika dia menggunakan mobil, dia akan sampai kira-kira itu kurang lebih 10 menit karena mungkin akan ada hambatan dan lain sebagainya. Contoh lainnya, jarak relatif, perjalanan dari Unimed menuju Amplas itu 1 jam, Unimed Lubuk Pakam itu 1 jam 30 menit, Unimed Perbaungan itu 1 jam 50 menit. Konsep yang berikutnya adalah konsep keterjangkauan, meliputi seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Dalam kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesa dari konsep lokasi dan konsep jarak ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memperhatikan
keterjangkauan, aspek yang umum diteliti adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang transportasi pada tempat tersebut. Contoh nih, pada daerah pegunungan, sarananya bagaimana untuk menjangkaunya? Apakah jalan sudah tersedia? Apakah ada transportasi lain selain jalur darat untuk menjangkau dari wilayah tersebut? Konsep morfologi membahas mengenai bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, gunung berapi, lembah, danau, sungai, daratan tinggi, daratan rendah, maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia secara spasial. Bisa kita perhatikan pada gambar bahwasanya gambar yang pertama itu adalah merupakan topografinya itu adalah wilayah pegunungan. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah wilayah topografinya itu adalah patahan ya, klip patahan atau bisa kita lihat itu adalah daerah pesisir. Konsep yang selanjutnya adalah konsep aglomerasi yang berkaitan dengan mengelompoknya suatu bentuk atau kegiatan. Contoh adalah aglomerasi industri atau sering disebut dengan pemusatan industri. Dapat terjadi pada suatu tempat terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan industri, misalnya bahan mentah, ketersediaan bahan mentah, energi yang dibutuhkan, tenaga kerja, pasar, dan kemudahan dalam perizinan. Pajak yang relatif murah dan penanggulangan limbah merupakan pendukung aglomerasi industri. Konsep geografi yang berikutnya adalah konsep diferensiasi areal atau perbedaan wilayah, bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fenomena baik fisik maupun sosial antar wilayah. Contohnya adalah mata pencarian penduduk di daerah pegunungan dan di daerah dataran rendah itu berbeda. Di daerah pegunungan itu mayoritas penduduknya itu adalah bermata pencaharian sebagai perkebunan atau pertanian, tapi di bidang perkebunan, sedangkan di daerah dataran rendah itu adalah sebagai petani padi ya. Kemudian bisa juga di daerah dataran rendah itu bisa juga mata pencahariannya itu sebagai nelayan karena dekat dengan laut. Konsep yang berikutnya adalah konsep nilai kegunaan. Dengan mengetahui nilai guna terbaik dari suatu wilayah, kita dapat melakukan proses perencanaan yang lebih baik dan terstruktur untuk merancang daerah tersebut. Namun, tentu saja nilai guna suatu lokasi dapat berubah-ubah tergantung kemampuan serta kemauan orang untuk memanfaatkan lokasi tersebut. Bayangkan, Anda memiliki sebuah lahan kosong di sekitar rumah Anda. Menurut Anda, lahan tersebut akan digunakan sebagai apa? Jawabannya coba bandingkan dengan jawaban teman Anda. Contoh yang berikutnya adalah pada gambar bisa Anda perhatikan bahwasanya itu adalah lahan sabana ya, atau padang rumput yang luas dapat dimanfaatkan untuk peternakan. Konsep yang berikutnya adalah konsep pola. Konsep pola mencoba mengartikan struktur, bentuk, serta persebaran aktivitas
baik alami maupun sosial yang terjadi di permukaan bumi. Pola juga dapat diartikan sebagai tatanan geometris yang beraturan dari suatu objek ataupun aktivitas yang ada. Bisa kita perhatikan pada gambar bahwasanya pola pemukiman, ya, pola pemukiman itu eh, ada yang sejajar atau memanjang sepanjang aliran sungai. Ada juga pola pemukiman itu yang memanjang sepanjang jalan. Ada juga pola pemukiman itu yang melingkari, ya, melingkari atau memusat di daerah kaki pegunungan. Kemudian gambar kedua adalah pola aliran sungai. Pola aliran sungai adalah pola yang terjadi tanpa direncanakan atau dibentuk oleh alam, sedangkan pola pemukiman adalah pola yang direncanakan atau dibentuk akibat aktivitas dari manusia. Konsep yang berikutnya adalah konsep interaksi dan atau interdependensi, di mana konsep interaksi dan interdependensi ini membahas mengenai interaksi antar wilayah di mana saling terjadinya ketergantungan. Contoh, dapatkah di setiap daerah memenuhi kebutuhannya sendiri? Daerah Jakarta tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan ketersediaan bawang merah. Untuk memenuhinya, masyarakat di sana mendatangkan bawang merah berkualitas dari Brebes atau wilayah lain. Berdasarkan uraian tersebut, ada keterkaitan dan ketergantungan suatu tempat dengan tempat lain. Atau bisa kita lihat contoh yang lainnya adalah interaksi antara desa dengan kota, di mana desa itu sebagai pemasok kebutuhan seperti hasil pertanian terhadap kota atau sebagai penyedia bahan baku industri bagi kota. Sedangkan kota adalah menyalurkan hasil industri yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang. Di sini, konsep keterkaitan ruang mencoba menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lain. Mirip dengan konsep interaksi dan interdependensi. Namun, konsep keterkaitan ruang ini adalah bersifat sebab akibat, bukan saling pengaruh. Contohnya, banjir di Jakarta yang disebabkan oleh hujan di Bogor. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Bogor itu adalah daerah dataran tinggi, sedangkan Jakarta itu adalah daerah dataran rendah, di mana seperti yang kita ketahui sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Selanjutnya, bisa kita lihat atau kita perhatikan pada gambar kemacetan ruas jalan tol Jakarta menuju Bandung. Ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang dari Bandung menuju Jakarta dan sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung.